Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil laporan PKL kami, di mana tempat kami PKL itu di KSPP Syariah BMT Makin Amin. Nah, dari kelompok 1 itu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Dina Fitria, Fadilatul Rizkiyah, Hananta, dan juga Raihan Jauhari. Saya Dina Fitria sendiri sebagai moderator akan memandu presentasi pada kali ini. Baik, dipersilakan untuk pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Ini saya sebagai pemateri 1 akan memaparkan di slide selanjutnya ada latar belakang PKL. Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi serta dari suatu tempat kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi, PKL tersebut itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi di tempat suatu kerja yang telah diberikan oleh kampus atau tempat sekolah untuk mendapatkan pengalaman kerja dan juga diaplikasikan nanti di saat hendak bekerja. Dengan adanya praktik kerja lapangan, mahasiswa-mahasiswi akan mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu dikembangkan dan perlu dipertahankan, sehingga sudah banyak perusahaan atau instansi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa-mahasiswi tersebut untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Setelah selanjutnya masih tentang latar belakang PKL. Pentingnya praktik kerja lapangan pada perusahaan adalah agar mahasiswa-mahasiswi bisa belajar bekerja dan mempraktikkan teori-teori yang sudah didapat pada bangku kuliah. Dengan demikian, penulis selaku mahasiswa-mahasiswi semester 7 yakin memilih koperasi KSPP Syariah BMT Makin Amin sebagai tempat PKL dikarenakan ingin membantu atau mempermudah kinerja sistem administrasi di kantor tersebut. Output yang dihasilkan yaitu kami bisa mengetahui lebih dalam tentang koperasi KSPP Syariah BMT Makin Amin, sehingga praktik kerja lapangan ini bertujuan agar mahasiswa-mahasiswi bisa belajar bekerja dengan baik dan dapat mempraktikkan teori yang sudah diajarkan di dalam bangku perkuliahan. Next. Di slide selanjutnya ada tujuan PKL. Tujuan PKL ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan pengalaman wawasan tentang dunia kerja di koperasi KSPP Syariah BMT Makin Amin. Yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Yang terakhir, untuk menjalin kerjasama yang baik antara pihak kampus dengan pihak tempat praktik kerja lapangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rizkiyah sebagai pemateri kedua. Dan juga terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi kedua. Baik, materi kedua di sini adalah manfaat PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan praktek kerja lapangan di Koperasi KPPS BMT Makin Amin sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, dapat mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswi yang nantinya akan terjun dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya di bidang komputer. Jadi, meskipun kita dari kampus pendidikan, tidak semua mahasiswa ingin menjadi guru. Dengan adanya PKL, di sini kita bisa bekerja sebagai pegawai di koperasi, pegadaian, atau di bank. Yang ketiga, dapat membantu mempromosikan potensi lulusan atau alumni suatu kampus di saat membutuhkan tenaga kerja khususnya dalam hal administrasi dan terkhusus mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan ekonomi. Di sini sudah jelas. Selanjutnya, sejarah singkat berdirinya koperasi dan keadaan sampai sekarang.
Jadi, koperasi BMT Makin Amin ini berdiri pada tahun 2020, di mana waktu itu marak-maraknya wabah COVID-19. Pada waktu itu banyak sekali permasalahan yang dialami, yaitu salah satunya melatar belakangi koperasi ini berdirinya karena banyak masyarakat yang ada di daerah Kamal banyak terjerat dari riba. Banyak masyarakat yang berhutang pada abang-abang yang ada di daerah Kamal, sehingga masyarakat terjerumus pada riba. Sehingga BMT Makin Amin ini hadir di tengah kritis ekonomi tersebut dengan membantu masyarakat agar tidak berhutang yang akan menjerumuskan pada riba kembali. Jadi BMT ini memotivasikan masyarakat yang ada di Kamal untuk tidak hutang ke abang-abang karena terjerumus pada riba. Selanjutnya, BMT Makin Amin memberikan literasi kepada masyarakat mengenai keuangan syariah sehingga masyarakat bisa tahu perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Karena pada awalnya hampir semua masyarakat di Kamal ini berasumsi bahwa koperasi tersebut sama. Koperasi itu sama. Padahal koperasi konvensional dan koperasi syariah itu jelas berbeda dari transaksinya, akad yang digunakan. Sehingga pada waktu itu masyarakat diberikan modal untuk memulai usaha rumahan atau usaha kecil-kecilan terlebih dahulu agar tidak selalu bergantung pada hutang karena kekurang ekonomi pada saat itu. Jadi BMT Makin Amin ini juga memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah agar masyarakat di Kamal tersebut tidak berhutang dan tidak melakukan riba dan membuka usaha kecil-kecilan. Jadi BMT Makin Amin ini sangat manfaat buat masyarakat yang ada di Kamal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggota atau kepemilikan organisasi. Nah, struktur atau bagan organisasi koperasi KSPP Syariah BMT Makin Amin yakni sebagai berikut. Dewan Pengawas Syariah. Ketua Muhammad Hairul Amiruddin MAG, sedangkan anggota Sulaiman MPDI. Dewan Pengawas Manajemen yaitu DRA APT Afri Asiatin. Pengurus ketuanya yaitu Eko Mahendro Brilian SST, sedangkan sekretaris Ladim Mahfud SMPD, sedangkan bendahara Sumiati. Nah, di sini juga ada pengelola. Pengelolanya yaitu CEO Manajer Ahmad Arif SPD, sedangkan admin media yaitu Ahmad Arif SPD, sedangkan staf Markom yaitu Ahmad Arif SPD, sedangkan staf penagihan Syafa Kirafi Ahmad, sedangkan fundraising dan penyaluran yaitu Syafa Kirafi Ahmad. Sedangkan untuk admin divisi yaitu Akidatul Anisa SPD, sedangkan untuk teller yaitu Akidatul Anisa SPD, sedangkan untuk admin divisi yaitu Syafa Putriana SAK, sedangkan untuk akuntan yaitu Syafira Putriana SAK. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu bidang usaha. Bidang usaha di sini ada 3. A. Tabungan. B. Pembiayaan syariah. C. Tentang produk jasa. Nah, untuk tabungan itu ada beberapa. Tabungan hari raya, tabungan pendidikan, tabungan sukarela, tabungan kurban, tabungan emas, dan ada juga tabungan umroh dan haji. Nah, sedangkan yang B yaitu pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah itu ada beberapa. Mudorabah, bagi hasil, dan murabaha. Ada juga kafalah. Ada juga musyarakah dan ada juga IMBT. Nah, di sini
Yang saya tentang produk jasa. Produk jasa ini dalam BMT Makin Amin melayani pembayaran tagihan listrik, PLN, pulsa, paket data, PDAM, tiket pesawat, IndiHome, dan Speedy, dan berbagai macam pembayaran lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang bidang manajemen keuangan atau finansial. Nah, di sini tentang permodalan. Permodalan yaitu modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri sekitar 20 juta yang dijadikan modal awal. Nah, koperasi BMT Makin Amin ini tidak menggunakan modal dari luar, tetapi menggunakan modal dari anggota di koperasi BMT Makin Amin. Nasabah tidak dikatakan nasabah, tetapi dikatakan anggota, dan di setiap bulannya BMT Makin Amin ada penambahan anggota sekitar 1 sampai 5 anggota. Yang akan disampaikan oleh saya yaitu tentang bidang manajemen pemasaran. Di sini bidang manajemen pemasaran di BMT Makin Amin yang pertama yaitu menggunakan penjualan tatap muka ataupun personal selling. Dan yang kedua di sini menggunakan promosi penjualan sales atau sales promosi. Dan yang ketiga di sini meningkatkan langganan agar yang menggunakan koperasi BMT Makin Amin ini langganannya semakin meningkat. Dan untuk slide selanjutnya yaitu tentang bidang kelembagaan organisasi. Bidang kelembagaan dan organisasi di sini yaitu yang pertama pengurus BMT Makin Amin. Di sini menggunakan pelatihan manajerial oleh ketua BMT. Dan yang kedua di sini perwakilan pengawas. Dan yang ketiga di sini ada manajerial, kepala, cakrem, kasir, dan karyawan. Dan yang keempat di sini menggunakan rapat anggota, di mana kelembagaan dan organisasi di sini yaitu tadi sudah dijelaskan ada pengurus BMT, wakil, manajer, dan anggotanya sendiri. Selanjutnya di sini yaitu ada dokumentasi hasil dari penelitian kami ataupun observasi kami. Di slide 13 dan 14 di sini yang pertama yaitu ada dokumentasi pertemuan pertama dan yang kedua. Mungkin sekian dari saya. Sekian pemaparan materi laporan PKL dari kelompok 1. Sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, saya ada pantun. Pantunnya berbunyi, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.